Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Senang bisa kembali berjumpa dalam Paskapedia seri yang kedua. Dan hari ini kita akan bersama membahas tentang mahkota duri. Saudara sekalian, di dalam Matius 27 ayat yang ke-29 di sana tertulis, para prajurit Romawi menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Bapak kasih Tuhan, ayat inilah yang menjadi dasar gereja ketika merayakan Paskah. Mereka memasang dekorasi dengan tema mahkota duri. Kenapa gereja menggunakan mahkota duri? Apa makna dari mahkota duri itu sendiri? Dalam Alkitab, mahkota biasanya dibuat dari logam mulia, seperti emas atau perak. Dan mahkota dibuat sebagai satu benda yang sangat indah untuk diletakkan atau dikenakan oleh seorang raja sebagai bentuk penyanjungan, sekaligus juga menunjukkan kekuasaan dari sang raja. Namun di dalam Matius 27 tadi jelas bahwa mahkota yang dikenakan kepada Tuhan Yesus bukan terbuat dari sebuah logam mulia, tidak terbuat dari emas, tidak terbuat dari perak ataupun juga logam mulia lainnya. Mahkota yang dikenakan di atas kepala Tuhan Yesus terbuat dari duri, yang beberapa ahli mengatakan bahwa duri itu besar kemungkinan diambil dari tanaman semak berduri yang diberi nama Phalaenopsis spina Christi. Phalaenopsis spina Christi ada sebuah semak duri yang katanya durinya itu panjangnya bisa mencapai 5-10 cm. Jadi bisa dibayangkan penderitaan Tuhan Yesus ketika semak itu dibuat mahkota, lalu mahkota duri itu ditancapkan pada kepala Tuhan Yesus. Bukan sekedar diletakkan, tetapi ditancapkan. Mungkin juga ditekan sampai kepala Tuhan Yesus mengucurkan darah. Nah, kenapa tentara Romawi melakukan itu? Tidak lain dan tidak bukan untuk mengolok-olok Tuhan Yesus yang mengaku sebagai Raja orang Yahudi. Karena dalam Matius 27 tadi dikatakan mereka memberikan sebuah tongkat lalu menyembah dengan tujuan mengolok-olok dan berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Jadi penggunaan mahkota duri merupakan sebuah bentuk penghinaan, sebuah bentuk olok-olok yang ditujukan kepada Tuhan Yesus. Namun bagi kita, para pengikut Kristus, mahkota duri itu punya makna yang berbeda. Kita tidak memandang itu sebagai bentuk olok-olok, tetapi mahkota duri yang dikenakan Tuhan Yesus memiliki dua makna paling tidak. Yang pertama, menunjukkan identitas Tuhan Yesus sebagai seorang raja, yang kelak pada suatu hari nanti seluruh dunia, seluruh alam semesta akan tunduk di hadapan Yesus, yang adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Wahyu 19 ayat yang ke-16. Mahkota duri yang kedua juga merupakan gambaran akan identitas Tuhan Yesus sebagai hamba yang menderita, yang pernah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 53. Dan dia bukan sekedar hamba yang menderita, tetapi dia juga Mesias yang rajani. Wahyu 19. Nah, kenapa Tuhan yang adalah Raja menanggung semua itu? Kenapa dia rela menderita? Tidak lain dan tidak bukan karena dia mengasihi manusia. Karena kasihnya, Tuhan Yesus bersedia menanggung penderitaan demi manusia. Dan kini, dia telah menerima mahkota kemuliaan dan hormat. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 2 yang ke-9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat
yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Melalui kematiannya, Kristus telah menanggung kutukan yang seharusnya ditanggung oleh manusia. Seperti yang tertulis dalam Galatia 3 yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kristus telah membebaskan kita dari kutukan dosa yang dilukiskan dengan simbol duri itu. Karena itu ketika kita memandang mahkota duri, kita memandang bukan sebagai simbol kutukan lagi, bukan sebagai simbol penderitaan lagi, tetapi kita memandang mahkota duri sebagai simbol kasih Allah yang besar, yang rela menderita demi kita. Karena itu, mari menjelang Paskah ini, kita menyambut Dia dalam hidup kita dengan segenap hati kita. Kita bersuka cita di dalam Tuhan, bukan karena Dia menderita, tetapi karena melalui penderitaannya dan melalui kebangkitannya, Dia mengaruniakan keselamatan, pengampunan, pengharapan yang kekal bagi kita. Pertanyaannya, kalau Kristus rela menderita demi kita, apakah kita rela memikul salib demi Kristus? Tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita.